Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Channel ini membahas serba-serbi ilmu-ilmu pengetahuan. Apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian gunakan sebagai materi pelajaran-pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kalian. Namun, jangan lupa agar channel saya lebih berkembang, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tulisan seperti ini, ya. Membuat soal dengan pilihan ganda, dengan menggunakan dua kolom. Seperti yang kita perhatikan di sini, ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 10 itu nanti kita lihat, ya. Pada saat kalian mengetik, ya, itu terkadang antara tulisan huruf A, ya, pilihannya itu berada di bawah nomor 1. Karena kita belum melakukan pengaturan-pengaturan. Oleh karena itu, perhatikan video saya kali ini agar pada saat kalian menulis soal pilihan ganda dapat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Apa yang seperti pada buku-buku yang kalian salin. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan nanti akan dapat bermanfaat buat kalian. Setelah jendela Microsoft Word kalian terbuka, sekarang kita atur batas-batas ukuran kertas atau margin. Nah, di dalam Microsoft Word kita melalui menu layout untuk mengatur batas-batas tersebut. Ya, kita pilih menu layout, kemudian margin, ya, icon margin kita pilih, kemudian custom margin. Setelah kita klik icon custom margin, maka akan keluar kotak dialog page setup. Nah, disinilah kita akan mengatur batas-batas marginnya. Nanti untuk pengaturan batas margin tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Sebagai contoh di sini saya akan mengatur batas kiri, ya, itu 1 cm. Agar nanti ruang untuk penulisannya lebih luas, ya. Kemudian batas kanannya juga 1 cm. Batas atas kita buat 2 cm. Lalu batas bawah 2,5. Kemudian ukuran kertas, ya, ukuran kertasnya bisa di sini kita gunakan A4 atau legal yang agak lebih panjang. Nah, di sini sebagai contoh saya buat A4. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke menu Home. Di sini kita atur terlebih dahulu rataan teks. Di sini kita gunakan Just TV, ya, untuk rata teks kiri dan kanan. Lalu kita atur, ya, spasi antar baris. Di sini saya gunakan 1 biar tulisannya lebih padat, ya, tidak memakan ruang yang lebih banyak. Kemudian pada bagian line spacing, ya, di sini kita nolkan, ya, spacing di bagian after di sini kita nolkan. Kemudian OK. Nah, sekarang setelah kita mengadakan pengaturan-pengaturan, lalu kita mulai untuk membuat tulisannya. Sebagai contoh, karena kita di sini akan mempelajari bagaimana cara membuat soal pilihan ganda, kita buat, ya, tulisan terlebih dahulu judul, ya, sebagai kop nanti, ya. Judulnya seandainya di sini kita buat ulangan pendidikan kewarganegaraan, ya. Kemudian nama instansinya atau nama sekolah silahkan apa saja yang kalian mau buat. Ini hanya sebagai contoh saja. Di sini saya tulis nama sanggar saya. Oke. Lalu boleh kita atur, ya, jenis hurufnya. Kita sorot saja. Kemudian di sini saya biasa menggunakan Times New Roman.
ya. Lalu kita enter 2 kali. Kita di sini nanti beri perintahnya. Lalu kita enter lagi 2 kali, mulai kita mengetik soal. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Pada saat kalian mengetik soal nomor 1, kita spasi 3 kali. Ya, kita spasi untuk nomor 1 sampai nomor 9, nanti kita spasi 3 kali. 1, 2, 3. Baru kita tulis nomor 1. 1, kemudian titik. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kita mengatur ya hanging indent ya, pada bagian bawah hanging indent di sini kita atur ya. Kemudian kita tab ya, apabila terlalu jauh kita geser lagi ke kiri ya. Nah, jangan menggunakan spasi. Jadi kalau seandainya kalian sudah mengatur dengan hanging indent, kalian gunakan tab yang ada pada keyboard ya, tombol tab. Nah, kemudian kalian mulai menulis soal. Kita enter. Nah, sekarang kita akan membuat huruf A sebagai pilihannya ya. Kita geser first line indent. Nah, first line indent sini kalian geser. Nah, nanti dia akan sejajar dengan huruf H ya, huruf awal ya, soal. Lalu kita ketik A, kemudian titik, kita geser lagi yang hanging indentnya. Kita geser ya. Kemudian kita tab. Ya, jangan menggunakan spasi, namun kita tekan tombol tab pada keyboard ya. Sekali lagi di sini saya mengingatkan, apabila kalian sudah menggunakan hanging indent, jangan menggunakan spasi, tapi menggunakan tombol tab yang ada pada keyboard. Oke, untuk masuk ke nomor 2, enter 2 kali, 1, 2, kita kembali lagi, first line indentnya ini kita geser. Ya. Lalu hanging indentnya juga kita geser, sejajarkan dengan first line indent. Lalu kita ketikkan nomor 2. Namun terlebih dahulu kita buat 3 spasi, 1, 2, 3. Baru kita ketik nomor 2. Kemudian titik. Lalu kita geser lagi yang hanging indentnya. Sejajarkan dengan di atas. Oke, seperti itu ya. Enter. Lalu kita geser lagi first line indent ya. Baru kita ketik A, titik. Lalu kita geser lagi hanging indentnya. Baru kita tab.
D, kemudian tab, oke, enter 2 kali untuk masuk ke nomor 3. Kemudian kita geser lagi seperti pertama kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, persoalan indennya. Oke, lalu kita spasi 3 kali, 1, 2, 3. Kita masuk ke nomor 3. Lalu kita geser lagi hanging indennya, sejajarkan dengan di atas. Kita tab. Oke, untuk memulai huruf A, pilihannya kita geser first line indent, kemudian A, titik, kemudian kita hanging indentnya kita geser. Jangan sampai nanti yang first line ini ikut ya. Oke, kita geser, samakan dengan di atas, kemudian tab. B, titik, tab. C, titik, tab. Enter, D, titik, tab. Lalu masuk ke nomor 4. Nah, di sini karena sebagai contoh video ini, saya akan langsung mengetik soal nomor 10 ya. Kita geser dulu ya. Ini persoalan indennya dan hanging indennya. Lalu perhatikan untuk soal nomor 1 dan sampai nomor 9 kita menggunakan 3 kali spasi. Namun untuk nomor 10 dan seterusnya kita hanya menggunakan 1 kali ya spasi ya. Nah, kemudian kita buat hanya sekali. 1 ya. Lalu kita ketik angka 10. Lalu titik. Ya, maksudnya apa? Nanti angka titik ini akan sejajar ya, jadi terlihat agak lebih rapih ya. Ya, seperti soal-soal pengetikan yang ada di dalam buku pelajaran dan lain sebagainya. Nah, kita geser lagi hanging indennya ya. Kemudian tab. Enter, huruf A, kita geser first line indennya, titik, lalu kita geser hanging indent, kita tab, enter, B, titik, tab, C, titik, tab, D, titik, tab, nah, itulah contoh ya. Nanti apabila kalian ingin membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dan lain sebagainya. Jadi, yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan first line indent dan hanging indent agar tulisan kalian atau ketikan kalian akan terlihat lebih rapi. Nah, setelah selesai baru kalian boleh gunakan 2 kolom ya, gunakan 2 kolom. Sebelumnya kalian sorot terlebih dahulu judulnya di sini. Ya, sorot, kemudian center ya. Perataan teks di sini center kita gunakan karena sebagai judul. Boleh kita besarkan hurufnya. Terserah nanti kalian modifikasi sendiri ya.
Nah, hurufnya bisa kalian rubah-rubah. Kemudian biasanya di sini nanti perintahnya menggunakan huruf tebal ya. Kemudian ini juga kita gunakan huruf tebal ya, bold. Nah, lalu kita sorot dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Lalu kita pilih menu layout, kemudian kolom. Lalu di sini kita pilih yang icon to. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti apabila kalian sudah banyak ya, karena di sini sebagai contoh, nanti setelah batas bawah dia akan kembali lagi ke kanan. Ya. Nah, seperti itu yang sering kalian lihat pada majalah-majalah atau koran-koran ya. Mungkin di buku pelajaran juga banyak ya. Nah, itulah contohnya. Demikian apa yang saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Namun jangan lupa agar kalian dapat notifikasi pada video-video saya berikutnya, silakan subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.